Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Sangat-sangat mengejutkan dan tentu saja sangat menggemparkan. Ternyata di balik tidak hadirnya Hasto pada pemanggilan pertama ada sebuah agenda besar yang ditujukan untuk melakukan perlawanan hukum melawan KPK. Tentu saja ini sangat-sangat mengagetkan kita semua karena memang Hasto pada awalnya mengatakan bahwa ketidakhadirannya dalam pemanggilan KPK adalah untuk mengurus terlebih dahulu hari ulang tahun partainya yakni PDI Perjuangan. Namun ternyata di balik itu semua ada sebuah agenda yang sangat-sangat besar. Ini benar-benar luput dari perhatian masyarakat. Dan benar, Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kita harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Ini adalah sebuah agenda yang sangat-sangat licin dari seorang HK. Beliau meminta penjadwalan ulang kepada tim KPK, yakni kemarin pada tanggal 13 Januari sudah dilakukan pemeriksaan Hasto dengan status tersangka. Dan alangkah geramnya netizen Republik Indonesia, kenapa seseorang yang telah berstatus sebagai tersangka tapi belum juga ditahan oleh KPK. Karena memang kita meminta kepada seluruh jajaran hukum yang ada di Indonesia untuk kasus ini agar tidak berlarut-larut, karena kita tahu bahwa pusatnya di Harun Masiku. Kasus ini sudah sangat lama, yakni dari rentan waktu 2020 sampai 2025 pada saat ini berita diedarkan. Ini akan menjadi menarik bagi kita semua, bagaimana kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari KPK yang ternyata tidak menahan Hasto Kristianto. Apakah ini ada tekanan politik? Ataukah ini ada komunikasi-komunikasi tertentu? Karena pada awalnya banyak pihak yang mengatakan bahwa ada komunikasi dengan Ketua Umum yakni dengan Megawati Soekarno Putri sehingga Hasto tidak dijadikan tersangka. Namun kita akan bahas secara berurutan. Dilansir langsung dari media Indonesia, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Pak Jainur Rahman, meminta kasus suap PAW anggota DPR yang menjerat langsung Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi artinya jika memang ada upaya hukum yang bisa melakukan dan bisa memangkas langsung waktu-waktu penyidikan, langsung dilakukan saja, karena memang kasus tersebut sudah tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut begitu saja, karena memang ditakutkan waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak, dan tentu saja ini membuat proses hukum sedikit banyaknya akan terhambat. Kemudian dia mengatakan Hasto telah diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin 13 Januari 2025. Selanjutnya diharapkan KPK segera menyusun materi untuk persidangan di pengadilan. Betul sekali. Jadi memang ini tersangka sudah ada, bukti yang disebutkan sudah sangat relevan, kemudian pemeriksaan sudah dilakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun materi, menyusun kembali bukti-bukti untuk bahan materi di persidangan. Hasto sudah memenuhi panggilan. Sekarang tinggal KPK diprioritaskan perkara ini, karena masyarakat sudah lama menanti perkara tersebut diselesaikan dan tentu saja harus segera dilakukan persidangan. Jika memang perkara ini terus dibiarkan berlarut-larut, ditakutkan akan terjadi timbul polemik yang berkepanjangan dan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Jadi memang kita berharap bahwa KPK maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk segera melakukan persidangan, dan tentu saja poin yang paling penting agar terciptanya sebuah kepastian hukum pada masyarakat Republik Indonesia yang telah lama mengikuti kasus-kasus ini. Termasuk Anda semua yang tengah menonton tayangan ini tentunya sependapat dengan Bapak peneliti dari anti korupsi ini. Jadi kita memang masih menantikan bagaimana upaya hukum ini berlanjut. Kemudian Jainur menyebut untuk perkara ini tidak berlarut-larut, KPK sejatinya menahan Hasto setelah diperiksa. Nah, ini adalah poin yang paling penting rekan-rekan. Untuk melakukan penahanan kepada tersangka agar tentunya penyidik lebih bisa memaksimalkan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.
Jadi memang untuk penahanan tersangka ini sangat-sangat lumrah di Indonesia. Banyak beberapa tersangka yang langsung ditahan dan memang prosedurnya biasanya seperti itu. Namun kita belum mengerti ini, kenapa KPK belum juga menahan dari Hasto Kristianto. Saya memang tidak mempersoalkan KPK tidak menahan Hasto. Kalau KPK menahan Hasto, penyidik setidaknya memiliki beberapa keuntungan. Pertama, penyidik akan lebih mudah memeriksa Hasto, tidak ada alasan mangkir ataupun keperluan pribadi. Jadi memang penyidik memiliki wewenang lebih atas pemanggilan atau pemeriksaan selanjutnya kepada tersangka. Itulah gunanya penahanan agar kasus ini bisa diselesaikan dengan waktu yang seefisien mungkin. Jadi tidak berlarut-larut, tidak ada intrik apapun, mau pribadi, mau partai. Jadi penyidik memiliki waktu yang benar-benar cukup untuk melakukan pemeriksaan. Yang jelas penahanan itu dibatasi waktu sehingga kasusnya bisa segera selesai. Nah, yang paling penting begini, jadi misalnya penahanan selama 3 bulan. Nah, penyidik itu kan berwenang melakukan pemanggilan, melakukan wawancara kembali. Nah, dalam jangka waktu tertentu, maka kasus tersebut bisa segera selesai. Apakah yang tersangka langsung masuk sel atau tidak akan ketahuan. Jadi, yang ditimbulkan di masyarakat dan masyarakat akan melihat kasus ini selesai dengan efisien, tidak ada intrik apapun, tidak ada kicau apapun, dan tidak ada urusan-urusan lain yang mengganggu proses berjalannya hukum yang ada. Lebih lanjut, Jainur enggan berspekulasi apakah tidak ditahannya Hasto bagian dari negosiasi antara PDI Perjuangan dengan KPK. Menurutnya, jelas KPK harus segera menggiring Hasto ke meja hijau. Nah, kan jadi memang ketika tidak dilakukan penahanan, masyarakat banyak berspekulasi, apalagi era digital seperti saat ini, spekulasi apapun bisa masuk. Contohnya, spekulasi antara komunikasi PDI Perjuangan dengan KPK. Ada campur tangan Megawati. Tentu saja, spekulasi tersebut hadir dengan tidak ditahannya Hasto Kristianto. Nah, untuk mencegah spekulasi-spekulasi liar seperti itu, harusnya KPK melakukan lebih upaya hukum yang lebih untuk menciptakan kestabilan di masyarakat. Jadi kita tahu bahwa kita berharap KPK bisa segera menyelesaikan kasus tersebut. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Penyidik KPK mencecar Hasto dengan berbagai dokumen hingga bukti elektronik. Nah, jadi ada bukti elektronik yang dimiliki oleh KPK dan dari tangan Hasto. Jadi sebelumnya kan Hasto Sesumbar memiliki sebuah bukti skandal pejabat korupsi. Namun hingga saat ini video tersebut belum ada dan tidak tayang sama sekali. Namun yang ada ternyata KPK punya barang bukti elektronik dari tangan Hasto. Dan inilah yang kita nanti-nanti bagaimana KPK melakukan penyelesaian dari kasus tersebut dan tentu saja semoga upaya hukum yang dilakukan bisa segera diselesaikan.